proses penyampaian pesan dari pihak ke pihak yang lain dengan tujuan untuk menciptakan kesamaan makna. Dalam praktiknya, komunikasi tidak selalu berjalan mulus karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat memperlancar maupun menghambat prosesnya. Untuk memahami dinamika komunikasi secara lebih mendalam, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa faktor-faktor yang berperan di dalamnya, yaitu sebagai berikut. Ada beberapa faktor komunikasi. Yang pertama, komunikator atau pengirim pesan. Komunikator adalah individu atau pihak yang memiliki peran penting dalam memulai komunikasi. Keberhasilan penyampaian pesan sangat ditentukan oleh kredibilitas, keahlian, pengalaman, serta gaya komunikasi yang digunakan. Yang kedua, pesan. Pesan merupakan isi atau informasi yang ingin disampaikan dalam komunikasi. Pesan dapat berbentuk verbal, contohnya kata-kata lisan atau tulisan, maupun non-verbal, seperti gestur, ekspresi wajah, simbol, atau gambar. Yang ketiga, ada media atau saluran. Media komunikasi adalah jalur atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Yang keempat, komunikan atau penerima pesan. Komunikan adalah pihak yang menerima pesan dari komunikator. Pemahaman pesan sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman, budaya, serta kondisi psikologis penerima. Yang kelima, ada umpan balik. Umpan balik adalah respon yang diberikan oleh komunikan setelah menerima pesan. Yang keenam, konteks atau lingkungan komunikasi. Komunikasi tidak pernah berlangsung dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh konteks atau situasi yang melingkupinya, seperti lingkungan sosial, budaya, psikologis, maupun fisik sangat mempengaruhi proses komunikasi. Yang terakhir, ada hambatan atau gangguan. Faktor penting yang tidak bisa diabaikan dalam komunikasi adalah adanya hambatan atau gangguan, noise. Hambatan ini bisa bersifat fisik, psikologis, maupun semantik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Syahrul, yaitu pertanyaannya, bagaimana perbedaan pendekatan antara psikologi, sosial, dan sosiologi dalam menjelaskan perilaku konformitas dalam kelompok. Psikologi sosial menekankan pada faktor individu seperti pengaruh sosial dan motivasi pribadi dalam konformitas. Sedangkan sosiologi menekankan pada struktur sosial, norma, dan budaya kelompok yang membentuk perilaku konformitas. Berikut pertanyaan dari saudara Nur Aini. Pertanyaannya yaitu, bagaimana teori identitas sosial bias implisit dan teori pertukaran sosial menjelaskan konflik dan kerjasama dalam organisasi atau komunitas. Teori identitas sosial menjelaskan bahwa orang cenderung berpihak pada kelompoknya. Bias implisit mengaruhi sikap tanpa disadari, sedangkan teori pertukaran sosial menyoroti kerjasama berdasarkan timbal balik dan keuntungan bersama. Ketiganya dapat digunakan untuk meningkatkan empati, mengurangi prasangka, dan mendorong perilaku prososial.